Di Dapur Yoli, apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman untuk membuat roti gandum kotak ya. Jadi ini full gandum 100% ya. Jadi kalian bisa bikin roti ini dengan kombinasi apa aja. Kali ini saya akan bikin bentuk kotak sesuai dengan loyang yang saya punya 20 x 10 x 10 cm. Nah, gak usah lama-lama lagi, saya akan bikin roti ini dengan sistem prefermentasi atau old dough ya. Nah, sebelum kita bikin rotinya, ini kita akan bikin dulu old dough-nya atau adonan prefermentasi. Di sini saya sudah siapkan 90 gram tepung gandum, 90 ml air, dan sekitar setengah sendok teh yeast ya. Lalu kita aduk rata seperti ini sampai membentuk adonan ya. Airnya kita tuangkan pelan-pelan ya teman-teman sampai dia menjadi konsistensi yang padat dan dapat dibentuk. Nah, lalu setelah itu kondisi dari adonan ini biasanya agak sedikit lengket, tapi nggak apa-apa. Ini langsung aja nanti kita setelah diaduk rata, kita tutup dan biarkan sekitar 3 jam di suhu ruang ya. Nah, seperti ini setelah kita campur semua, kita tutup dengan wrapping kayak gini sampai rapet ya, nggak boleh ada celah sama sekali supaya dia keraginya itu sempat berfermentasi bersama dengan adonan biang ini ya. Nah, ini lalu kita biarkan 3 jam baru kita gunakan untuk membuat rotinya. Nah, tadi saya sudah bikin old dough-nya ya. Ini 3 jam sebelum saya mulai vlog ini ya. Jadi ini old dough-nya, ini di sini saya sudah bikin, ini udah jadi. Habis ini kita udah siap untuk bikin adonan utamanya. Nah, untuk bahan adonan utamanya yaitu, yuk langsung kita ke mixer aja langsung ya. Nah, di sini saya kasih teman-teman tahu dulu untuk bahan-bahan yang saya gunakan di sini. Di sini ada sekitar 210 gram tepung terigu gandum ya, tepung gandum. Saya pakai merek Taj Mahal, kalian bisa ikut pakai merek itu. Atau kalau kalian mau lebih halus lagi butirannya bisa pakai yang Eagle ya. Nah, ini ada 210 gram. Di sini ada 25 gram gula pasir, 1 sendok teh yeast atau ragi instan. Nah, ini semua saya masukkan ke dalam mixer ya. Lalu di sini juga nanti kita butuh 1 butir telur. Lalu di sini juga kita siapkan 90 ml lebih kurang, ini susu ya. Kalau kalian nggak mau pakai susu, boleh pakai air putih biasa. Oh ya, untuk old dough-nya juga kalian boleh pakai susu, boleh pakai air putih biasa. Tapi saya biasanya untuk old dough itu pakai air putih biasa aja ya. Nah, di sini juga saya siapkan 35 gram butter ditambah dengan setengah sendok teh garam ya. Nah, ini kita akan masukkan semua bahannya. Telurnya kita masukin juga ya. Nah, kita telurnya masukin ke sini. Buat kalian yang tidak yakin telur kalian segar, kalian boleh pecah di tempat yang lain baru dituang ke sini ya. Nah, ini untuk old dough-nya seperti ini. Ini saya buka ya, teman-teman. Tuh, kayak gini. Nah, dia udah jadi banget. Nah, kalau buat kalian yang mau biarkan adonan biangnya semalaman juga boleh, itu akan lebih bagus lagi buat roti, lebih lembut lagi. Nah, untuk semalaman kalian butuh bikin seperti ini, tapi dimasukkan ke dalam kulkas selama 12 jam. Sebelum dipakai, dikeluarin dulu setengah jam di suhu ruang ya, teman-teman. Nah, seperti ini, tuh lihat tuh. Ya, dia sudah membentuk kayak sarang-sarang gitu ya. Nah, ini berarti raginya hidup banget, aktif banget, dan ini akan bikin kuenya, rotinya itu lembut ya. Nah, ini seperti ini. Udah jadi, kita seperti ini aja. Jangan lupa juga dimasukkan ke dalam adonan ini ya. Nah, ini caranya simple banget, kita masukin aja, tapi masukinnya nggak langsung sebongkolan ya, per satu-satu kayak gini nih teman-teman. Fungsinya apa? Supaya mengaduknya atau mengocoknya bisa lebih rata ya. Tapi kalau kalian mau langsung masukin semua misalnya, tapi lebih lama dikit sih ngaduknya, nggak begitu kentara banget. Tapi kalau saya lebih suka di pecah sedikit-sedikit kayak gini. Lalu sambil kita ini mau saya kocok, sambil siapkan juga air atau susunya ya.
adonannya ini ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini kita kocok dulu sampai adonannya nyatu bentuk adonan dan lembut ya. Saya nggak bilang nggak lengket, tapi ini kalau gandum itu beda, dia masih agak lengket-lengket tapi dia nggak keras gitu ya. Nah teman-teman, ini udah selesai nih. Ini akan kita masukkan si mentega dan garamnya ya ke sini ya. Nah kayak gini. Nah, jadi langsung aja kita kocok lagi sampai dia window pane ya. Nanti kalau misalnya dirasa kalian itu kurang lembut, kurang air seperti itu ya, kalian bisa tambahkan sedikit-sedikit itu minyak goreng ya teman-teman. Jadi ini tipsnya ya buat kalian ya. Jadi kalau kalian tambahkan air lagi, nanti tekstur jadi rotinya itu jadi berubah. Jadi mending kalian tambahkan kadar minyaknya ya, supaya dia tidak keras gitu ya. Nah ini kan sebenarnya buat saya nih sudah pas ya. Jadi ini tinggal kasih mentega tawarnya, tinggal kita kocok sampai dia window pane dan lentur. Tapi kalau misalnya menteganya sudah selesai dikocok, diaduk bersama, dia dirasa kalian masih kurang lembut seperti itu, masih sulit untuk menjadi window pane kayak gitu ya, bisa kalian tambahkan minyak goreng sekitar 10-20 ml gitu ya. Nah ini kita kocok dulu ya. Nah teman-teman, ini sudah sekitar 5 menitan ya, adonannya saya ulen nih, dia udah lentur sekali. Ini kalian alasin tangan kalian dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Kalau bisa jangan sama tepungnya lagi, karena nanti akan bikin adonannya lebih keras ya. Kalau pakai minyak goreng, selain nggak lengket juga bikin adonan rotinya moist ya. Nah ini kita buka nih, kita lihat udah lentur atau belum tuh teman-teman. Udah cukup lentur sekali ya, udah nerawang juga tuh ya, udah nggak terlalu gampang dirobek gitu, nggak langsung robek. Berarti ini udah pas, udah waktunya kita proofing yang pertama ya. Lengket juga masih agak periket, nggak apa-apa, kalian jangan tambahkan tepung lagi karena nanti akan bikin rotinya jadi keras ya. Nah ini saya selalu siapin sekitar 10-20 ml minyak goreng. Ini selain buat alas dari baskom yang akan kita taruh adonan ini, juga bisa buat tangan kita supaya nggak lengket sama adonannya. Seperti itu, jadi simpel ya. Nah kayak gini ya teman-teman. Nah, dia lembut ya, atau mau minyak olive oil mungkin yang lebih sehat lagi kalau mau buat teman-teman. Lalu ini kita masukkan aja ke dalam baskom ini ya, kita tekan-tekan dikit nggak apa-apa, kita bolak-balik ini. Nah ini kita biarkan selama lebih kurang 1-1,5 jam ya. Pokoknya dia sampai ngembang kedua kalinya ya. Nah teman-teman, setelah lebih kurang 1,5 jam jadinya kayak gini ya, udah ngembang banget. Ini kita kempeskan aja adonannya. Wow, ini lembut sekali ya. Nah jangan lupa siapkan minyak goreng untuk alas dari meja kerja kita ya. Ini supaya kita enggak merubah tekstur dari rotinya ya, supaya rotinya itu tetap enak ya. Nah, taruh rotinya di sini. Cara buatnya sama ya kayak yang kismis ya, cuma bedanya ini nggak ada kismisnya aja. Nah teman-teman, setelah kita keluarkan dari baskomnya, ini kita ulen sebentar dengan tangan ya, lalu kita bulet-buletin lagi. Nah seperti ini, kita ulen-ulen dulu dengan tangan sedikit, kita bentuk jadi bulat seperti ini, lalu nanti akan kita pipihkan dengan rolling pin dan kita gulung ya sesuai dengan loyang yang kita punya ya. Cara yang sebelumnya ya, minyak Carlo ya teman-teman, kalian bisa oles dengan mentega juga, bebas ya. Nah ini kita seperti ini, kita lipat seperti ini, lalu kita kembalikan posisinya kayak begini ya. Ini lembut sekali loh teman-teman, kalian harus coba deh. Nah lalu ini kita gulung lagi ke samping. Oke, nah bagian bawahnya kita pipihkan sedikit biar supaya merekat. Nah ini cara gulungnya seperti ini. Nah seperti ini kita lipat sedikit-sedikit dulu karena ini adonannya lembut banget, enak banget buat kita gulung ya. Lalu kita tekan, gulung ya, tekan ke dalam lalu kita gulung.
Nah, usahakan untuk kiri kanannya sama ya ukurannya teman-teman. Nah, jadi seperti ini, langsung aja kita gulung aja terus sampai akhir dari adonannya ya. Nah, untuk bagian akhirnya nanti akan kita cubit-cubit ya teman-teman, supaya dia rapat dengan sempurna ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, udah nyampe ke ujungnya, langsung kita jepit-jepit bagian ujungnya dengan adonannya supaya tidak lepas dari adonan utamanya ya. Lalu kita langsung rapikan sedikit dan masukkan ke dalam loyang yang sudah kita punya seperti ini. Nah, kita masukkan dengan posisi sambungannya di bagian bawah ya. Nah, seperti ini. Setelah masuk kita tekan-tekan dikit, lalu kita proofing lagi yang kedua selama Nah, kita proofing, jangan lupa untuk ditutup dengan serbet bersih seperti ini. Kita biarkan saja selama 30 menit sampai 45 menit. Nah, teman-teman, ini setelah 40 menit kita buka ya, jadinya seperti ini. Ini kita sisihkan 3/4-nya, lalu kita tutup ya, teman-teman. Nah, setelah tutup kita panggang di suhu 200 derajat selama lebih kurang 35 menit ya biasanya ya. Kita tutup ya. Nah, langsung kita panggang ya, teman-teman. Ya, kita panggang di suhu 200 derajat selama lebih kurang 35 sampai 45 menit tergantung dengan oven kalian masing-masing. Oke. Nah, teman-teman, ini kita panggang suhu 200 derajat selama lebih kurang 35 sampai 40 menit tergantung oven kalian masing-masing. Saya pakai api bawah dulu, nanti baru kalau dia sudah benar-benar matang, 5 menit sebelum matang kita kasih api atas 2 menit aja. Nah, teman-teman, setelah 35 menit ini udah saya keluarkan dari oven ya, 2-3 menit api atas. Udah cakep banget tuh teman-teman, udah mulus sekali atasnya, udah mantap banget. Ini harus langsung dikeluarin ya teman-teman, supaya dia bisa adem di luar gitu di cooling rack ya. Nah, teman-teman, ini langsung kita keluarkan dari loyangnya kayak gini ya, langsung kita ademin ya teman-teman. Nah, kalau kalian jadi loyang saya itu tutupnya itu lagi nggak rapet, nggak tahu kenapa, jadi pinggirnya itu jadi atasnya itu jadi agak kayak gini tuh loh, mengalak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini hasil rotinya bagus banget, lembut sekali nih teman-teman, tuh lihat, lembut banget gitu ya, lembut sekali, walaupun ini gandum full ya 100% ya. Nah, kalian bisa coba di rumah ya. Nah, ini saya akan cooling down dulu sampai dia bener-bener set. Nanti setelah set saya akan kasih lihat teman-teman tekstur dari roti ini seperti apa. Nah, teman-teman tuh pasti penasaran banget kan, ini rotinya tuh selembut apa. Ini tuh udah eksperimen aku kesekian kali, dan akhirnya ini berhasil memberikan resep terbaik buat aku sendiri dan buat teman-teman juga ya. Nah, ini yang pasti lembut sekali, ini sudah agak dingin ya teman-teman. Jadi kalau untuk roti tawar kalian harus tunggu dingin baru boleh dipotong ya. Supaya apa? Supaya dia udah set, jadi nggak penyok nanti pas dipotong ya. Nah, ini tuh lembut sekali nih teman-teman, bener-bener lembut sekali tuh, lihat, lembut banget, lembut banget. Nah, ini aku potong ya. Nah, kayak gini ya teman-teman, ini akan saya potong, kasih teman-teman lihat dalamnya itu kayak apa sih, selembut apa. Ini potongnya aja tuh gampang banget, nggak keras sama sekali loh, mantep deh. Tuh lihat, cakep banget, lembut sekali teman-teman, tuh lihat, lembut banget. Lentur ya, lembut sekali dan rapi ya, teksturnya bener-bener ciwi banget, dan ini fully gandum ya teman-teman ya. Nah, cuma untuk resep ini pakai telur. Kalau kalian nggak mau pakai telur, bisa pakai resep yang sebelumnya ya, saya sudah pernah bagi juga ke teman-teman untuk resep yang nggak pakai telur ya. Ini kita potong lagi satu biar nampol nih, biar kelihatan sekali ya kelembutannya ya teman-teman. Tuh, dia langsung jatuh gitu ya, berarti kan dia lembut sekali loh. Kalau di ujung pasti nggak jatuh karena ini ada bagian kulitnya ya. Nah, ini tuh lembut sekali nih teman-teman, bener-bener lembut, enak banget. Udah nggak tahan aku mau nyobain teksturnya, rasanya dipanggang gitu ya, sedikit ya, dikasih coklat atau keju, aduh enak banget deh ya. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Ini dia roti tawar 100% gandum ala Dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat keluarga kalian bikin resep-resep yang inovatif dan juga sehat buat keluarga.
Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dadah!